Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya banggakan, pada kesempatan ini kita meneruskan antara konsep universalisme dalam kebudayaan Islam. Tentu saja melanjutkan pembicaraan kemarin, yaitu antara universalitas dan lokalitas. Ya. Universalitas yang bersifat universal. Kebudayaan Islam berarti kebudayaan Islam itu menerima unsur-unsur lokalitas dari sebuah peradaban umat manusia di dunia. Persentuhan antara ajaran agama Islam dengan kebudayaan inilah yang kemudian disebut sebagai proses akulturasi budaya. Akulturasi budaya terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu, ya, di hadapan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Karena apa? Islam itu adalah agama yang memiliki nilai-nilai bersifat universal dengan pandangan hidup mengenai persamaan, keadilan, takaful, kebebasan, dan kehormatan, serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti atau yang disebut dengan core value dari seluruh ajaran Islam, dan karenanya menjadi tema peradaban Islam. Namun demikian, Islam juga memiliki nilai-nilai yang bersifat spesifik yang disebut dengan nilai lokalitas berdasarkan konteks budaya setempat. Contoh yang kemarin saya berikan ilustrasi, misalkan menutup aurat. Menutup aurat itu adalah bersifat universal, ajaran inti, pokok. Namun alat yang dipakai untuk menutup aurat itu sendiri, itu di berbagai macam kebudayaan umat manusia di dunia ini berbeda-beda. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai baju seperti yang orang Indonesia pada umumnya dan orang di dunia pada umumnya. Ya, kalau seandainya kita mengambil Islam dan kebudayaannya Arab, itu ya kemudian menutup aurat itu kemudian dengan menggunakan jubah. Padahal jubah itu kalau di Arab sendiri bukan milik orang Islam saja, ternyata juga orang-orang yang membenci terhadap Rasulullah itu sendiri juga pakai jubah. Abu Jahal pakai jubah, Abu Lahab pakai jubah, sekian banyak orang yang non muslim juga pakai jubah. Atau di Irak misalkan, yang biasa orang pakai jubah di sana, non muslim juga pakai jubah. Vatikan semuanya, hampir semuanya pakai jubah. Ini berarti hal tersebut bukan berarti itu adalah mencerminkan pakaian yang bersifat Islam. Contoh konkret ya, di Indonesia misalkan ada orang yang menyebutnya pakai baju koko seperti ini, baju koko misalkan. Baju koko atau baju takwo itu kan istilah saja, bukan berarti baju tersebut memiliki nilai agama, tapi itu adalah baju lokal yang sebenarnya itu diambil dari kebudayaan orang-orang Tionghoa. Jadi karena kita harus hati-hati membedakan antara nilai Islam itu sendiri, kemudian juga kebudayaan Islam. Kalau Nabi sendiri kemudian Nabi sendiri kan pakai jubah. Iya, yang Nabi pakai itu adalah menghargai terhadap budaya lokal. Maka Nabi pakai baju yang sebenarnya bukan baju yang dipakai oleh pimpinan-pimpinan Arab pada saat itu. Nabi menggunakan baju jubah. Baju jubahnya itu sendiri berwarna putih. Padahal baju warna putih itu biasa dipakai oleh orang-orang kelompok rendahan, kelompok orang biasa. Maka jika Nabi tidak memberikan kebebasan untuk hal-hal yang seperti ini, mungkin Nabi akan menginstruksikan baju Islam adalah demikian. Tetapi Nabi menggunakan jubah itu menghargai terhadap budaya lokal Arab pada saat itu. Harus dimaknai seperti itu.
Jadi tidak ada baju yang spesifik bahwa baju Islam itu adalah demikian, tapi semuanya terkait dengan masalah mode dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang ada di masing-masing kebudayaan. Para pengikut Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin diingatkan untuk selalu menyadari sepenuhnya kesatuan kemanusiaan yang melahirkan pandangan budaya kosmopolit, yaitu sebuah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya meliputi dan diambil dari seluruh budaya umat manusia. Konsep ini pada zaman Nabi Muhammad SAW dimanifestasikan dalam dua hal, yaitu bersifat kebudayaan yang bersifat non-material dan kebudayaan yang bersifat material. Yang bersifat non-material itu akal pikiran, pemikiran-pemikiran Islam. Sedangkan yang bersifat material dimanifestasikan dalam bentuk fisik seperti arsitektur, bangunan, kesenian, dan lain sebagainya. Ibnu Khaldun pernah mengatakan begini, sesuatu yang aneh tapi nyata, bahwa mayoritas ulama dan cendekiawan muslim adalah ajam, non-Arab. Banyak ya, ahli-ahli bahasa Arab malah justru bukan orang Arab. Ya, Shibawai, Ibnu Jini, Turmudi, dan seterusnya, Imam Muslim, Imam Bukhari, ahli-ahli agama, ahli hadis, dan seterusnya itu malah justru adalah bukan, ya disebut dengan ajam, non-Arab. Kalau toh di antara mereka orang Arab secara nasab, tetapi mereka adalah ajam dalam hal bahasa, kata Ibnu Khaldun. Lingkungan pendidikan dan gurunya kebanyakan adalah non-Arab. Kemudian pada permulaan Islam, ketika memulai sholat Jumat misalkan, pada awalnya pengikutnya sedikit, Nabi itu bisa berkhutbah di hadapan orang yang sedikit, cukup berdiri di hadapan para jamaah. Kemudian semakin banyak umat yang ikut sholat berjamaah pada saat itu, kemudian ada satu pemikiran, tempat yang dipakai oleh Nabi untuk untuk khutbah kemudian ditinggikan, kemudian dibuat tangga, tiga anak tangga itu dibuat mimbar, ya, dengan 3 anak tangga oleh tukang kayu yang beragama, yang dari bangsa Romawi, tentu saja beragama Nasrani. Nabi menerima terhadap usulannya bangsa Romawi, ya, tukang kayu dari bangsa Romawi yang beragama Nasrani tersebut. Jadi Islam tidak alergi dengan agama yang lain, ya, tapi diterima oleh Nabi. Demikian pula pada waktu peristiwa perang Ahzab misalkan, Rasul menerima usulan dari salah seorang sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu berarti orang Persia, ya, yang kemudian usul untuk membuat Khandaq. Dia ahli di bidang ini, ya. Kemudian dibuatlah parit yang disebut dengan Khandaq di sekitar Madinah. Strategi perang ini diadopsi dari strategi pertahanan tentara bangsa Persia, yang tentu saja bangsa Persia sebelum Islam hadir, terutama sekali yang banyak memusuhi Nabi di Mekah, itu adalah orang-orang Majusi, penyembah api. Rasulullah menerima usulan dan memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya, itu membuat parit. Beliau tidak mengatakan ini metode Majusi, ini metodenya orang Romawi yang beragama Nasrani, kita tidak perlu memakainya, tidak, tetapi justru itu dipakai strategi perang oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang tempuran Ahzab. Kemudian di berbagai macam lah, kalau di Indonesia misalkan di yang pertama kali masjid yang dibuat oleh para wali songo, dia di mimbar yang ada di Masjid Agung Demak, itu kan gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, ada 3 anak tangga ini, sampai sekarang masih diabadikan, dan justru dan juga yang terjadi di beberapa masjid yang ada di keraton.
Itu juga ada anak tangga, 3 anak tangga tersebut. Ini mengadopsi sebenarnya adalah tukang kayu dari bangsa Romawi. Kemudian di berbagai negara Islam memberikan warna yang berbeda-beda dalam konteks kebudayaan. Perbedaan yang demikian ini disebabkan terjadinya pertemuan antara Islam dengan berbagai budaya di dunia, sehingga melahirkan kebudayaan Islam yang baru yang kental dengan nilai-nilai lokalitas. Maka corak Islam di berbagai negara seperti Timur Tengah, di Spanyol atau Andalusia, Indonesia dan lain-lain akan berbeda-beda karena perbedaan kebudayaan. Di Spanyol misalkan sekitar abad ke-10 dan ke-11 kehidupan orang-orang Kristen atau Muzarab yang telah lama hidup di bawah kekuasaan Islam banyak mengadopsi kebiasaan orang-orang Arab. Ketika itu masyarakat Andalusia Spanyol terdiri dari 3 kelompok keagamaan, Kristen, Muslim, dan Yahudi. Kaum Muslim meskipun sama dalam hal keyakinan agama, ya, namun terbentuk dari 2 etnis, yaitu etnis barbar Afrika dan Arab. Ini yang paling penting. Kalau ini kemudian membentuk satu kebudayaan baru yang kemudian muncul yang disebut dengan kebudayaan yang berada di Andalusia. Untuk sementara itu terlebih dahulu, ya. Mungkin Anda juga akan bisa melihat di gambar halaman 81. Itu bentuk arsitektur Masjid Demak, ya, Masjid Agung Demak, kemudian diikuti masjid yang berada di Keraton Yogyakarta maupun Surakarta, ya. Ini bentuk rekonsiliasi antara agama dan budaya. Ya, sudah berjalan sekian ratus abad yang lalu. Bukti-bukti peninggalan itu masih ada sampai sekarang. Misalkan Masjid Agung Demak, contoh konkret dan upaya rekonsiliasi dan akomodasi itu. Ranggon atau atap yang berlapis pada masa tersebut diambil dari konsep Meru dari masa pra-Islam, Hindu dan Buddha, yang terdiri dari 9 susun ranggon, trap-trap itu ya, kayak payung itu 9. Kemudian Sunan Kalijogo memotongnya menjadi 3 susun. Hal ini melambangkan 3 tahap keberagaman seorang muslim, dari konsep iman, kemudian naik menjadi Islam, dan Islam menjadi ihsan yang paling tinggi. Kemudian muncul yang di tengah itu tidak gambar Allah, tetapi satu, ini adalah wujud tauhid, mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah semata. Ini yang perlu kita pahami. Jadi arsitektur masjid-masjid Jawa terutama sekali inilah dari rekonsiliasi, ya, arsitektur yang diambil dari kebudayaan orang Hindu dan Buddha. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dul kalam wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.